Selama setahun memimpin DKI Jakarta, popularitas pasangan yang lebih dikenal dengan Jokowi Ahok ini masih tetap terjaga. Pemerintahan yang dipimpin pasangan ini tampak berlari cepat mewujudkan janji yang mereka tawarkan saat kampanye dulu. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Konsep Jakarta Baru yang dirumuskan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama merupakan janji yang harus mereka wujudkan. Pasalnya, konsep itu diharapkan mampu menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, menjadikan Jakarta sebagai tempat hunian yang layak, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Sejumlah aksi kerja pasangan pemimpin Jakarta ini pun tampak berorientasi pada konsep tersebut. Lihat saja keberhasilan Jokowi menata pasar Tanah Abang. Pemindahan pedagang kaki lima di kawasan yang dulu dikenal sebagai salah satu daerah paling kusut di Jakarta itu seolah memberikan harapan adanya perubahan kondisi ibu kota di masa mendatang. Selain tata kota, persoalan yang selama ini juga melekat kuat sebagai bagian dari citra buruk Jakarta adalah persoalan banjir. Topografi Jakarta memang membuat wilayah ini tak dapat menghindarkan diri dari risiko banjir. Kondisi ini diperburuk dengan perilaku warga seperti membuang sampah ke sungai dan ahli fungsi daerah tangkapan air. Untuk mengatasi banjir, sejumlah program yang tengah dijalankan antara lain normalisasi Sungai Ciliwung dan pesanggerahan serta revitalisasi sejumlah waduk, seperti Waduk Pluit dan Waduk Riario. Untuk Waduk Pluit, sedang dilakukan penggalian hingga kedalaman 7 meter. Dan luas Waduk Pluit yang saat ini 60 hektar akan diperbesar hingga mencapai 80 hektar. Dengan demikian, total daya tampung Waduk Pluit sebanyak 5,6 juta kiloliter air. Sedangkan revitalisasi Waduk Riario masih terkendala karena dari total 26 hektar luas lahan Waduk Riario, ada sebanyak 2,1 hektar yang masih jadi sengketa antara PT Pulau Mas dan keluarga besar Adam Malik. Keberhasilan program penataan lingkungan semacam itu hasilnya memang tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, namun berdampak jangka panjang. Tak heran apabila publik cenderung menilai buruk program-program seperti ini. Sementara di sektor layanan transportasi umum, Jokowi memang sengaja menggenjot pengembangan mode transportasi umum massal untuk mengurangi kemacetan. Aksinya terlihat dari upaya menambah armada bus Transjakarta. Sayangnya upaya itu belum dapat direalisasikan secara sempurna akibat kendala anggaran. Selain itu Jokowi juga sedang memulai proyek anyar, yakni dimulainya rencana pembangunan monorel dan MRT yang diharapkan menjadi alternatif solusi kemacetan Jakarta. Meski beberapa terobosan telah dilakukan, publik masih menilai buruk kondisi kemacetan di ibu kota. Di sisi lain, beberapa gebrakan Jokowi Ahok yang dirasa telah menyentuh warga Jakarta adalah program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Tujuannya, pemerintah ingin meringankan beban hidup warga DKI Jakarta, terutama yang hidup di bawah standar hidup layak. Program percontohan Kartu Jakarta Sehat yang telah diluncurkan sejak 1 tahun lalu terbukti sukses. Hingga November 2013, tercatat 3 juta lebih warga Jakarta telah bergabung dalam program KJS. Jumlah itu belum mencakup semua warga Jakarta yang berhak mendapatkan KJS, yakni sebanyak 4,7 juta jiwa. Sementara Kartu Jakarta Pintar khusus dibagikan kepada para siswa yang berhak dalam bentuk rekening biaya pendidikan di Bank DKI senilai Rp240.000 per siswa kurang mampu per bulan. KJP pertama kali dibagikan 1 Desember 2012 pada 113 sekolah. Dan selama 2012, sebanyak 10.406 KJP telah dibagikan secara lancar. Sayangnya di tahun ini pembagian KJP mengalami keterlambatan karena sebagian dana KJP berasal dari hibah dana operasional gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Padahal idealnya menjadi dana operasional dari pos anggaran lainnya. Jika pemerintahan Jokowi mampu secara konsisten mempertahankan kinerja seperti yang ditunjukkan selama ini, bukan tidak mungkin popularitas dan persepsi publik terus meningkat di sisa periode kepemimpinan.